Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Sapitri dengan NIM 2203200037 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang ISO 9000 dalam penerapan manajemen mutu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang sejarah dan konsep dasar ISO 9001. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terlebih dahulu tentang sejarah dan konsep dasar ISO 9001. Nah, awal mula lahirnya standar mutu internasional itu ketika kita berbicara tentang mutu ataupun sebuah kualitas, sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang menjadi jiwa dari setiap organisasi itu sendiri. Mutu bukan hanya bagaimana suatu produk itu terlihat bagus ataupun berfungsi dengan baik, tetapi tentang bagaimana proses untuk menghasilkan sebuah produk tersebut itu dijalankan secara konsisten dan terstandar. Nah, untuk memastikan hal tersebut, dunia ini membutuhkan acuan global yang memperbaiki secara bersama, sehingga kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan secara lintas negara itu memiliki ukuran yang sama. Nah, dari sinilah muncul kebutuhan akan standar internasional, dan salah satunya yang paling kita kenal adalah ISO 9001. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, marilah kita pelajari terlebih dahulu. ISO 9001 ini merupakan sebuah standar sistem manajemen mutu atau Quality Management System atau QMS yang dikeluarkan oleh lembaga internasional bernama ISO, yang mana tujuannya adalah untuk membantu setiap organisasi dari berbagai sektor untuk menjamin sebuah konsistensi mutu, efisiensi operasional, serta kepuasan dari pelanggannya. Nah, namun perjalanan menuju terbentuknya sebuah ISO 9001 ini tidaklah singkat. Ia lahir dari proses-proses yang panjang, mulai dari kebutuhan industri militer pada masa Perang Dunia hingga menjadi standar manajemen modern yang diterapkan oleh jutaan organisasi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan akar histori dari ISO 9001, yang mana konsep pengendalian mutu atau sebuah yang disebut juga dengan quality control sebenarnya sudah muncul sejak masa revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris. Nah, pada masa itu banyak pabrik yang menggunakan mesin dalam proses produksi yang dilakukan secara massal. Nah, permasalahan yang timbul adalah produk yang dihasilkan seringkali tidak seragam, sehingga kualitas itu sulit dijaga karena keterbatasan pengawasan dari manusianya atau dari tenaga kerjanya. Nah, untuk mengatasi sebuah masalah tersebut, muncul gagasan tentang pemeriksaan mutu, di mana setiap produk diperiksa satu persatu oleh petugas sebelum dilakukannya pengiriman. Namun, sistem ini menimbulkan sebuah biaya yang tinggi dan tidak efisien. Maka muncul pendekatan baru yang lebih sistematis, yaitu pengendalian mutu melalui sebuah proses, bukan hanya memeriksa pada hasil saja, tetapi salah satu yang menjadi sebuah tokoh penting dari masa ini adalah Walter, yang mana itu merupakan seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, yang mana ia memperkenalkan
konsep SPC, yaitu penggunaan data statistik untuk mengendalikan variasi dalam proses produksi. Nah, dari sinilah muncul prinsip bahwa kualitas yang tidak dihasilkan oleh pemeriksaan tetapi oleh desain sistem dan pengendalian proses yang lebih baik. Kemudian, pada masa Perang Dunia Kedua, konsep mutu menjadi sangat penting. Nah, pemerintahan Inggris dan Amerika Serikat memerlukan sistem yang dapat menjamin bahwa setiap komponen militer ini seperti peluru pesawat dan kendaraan tempur itu memiliki sebuah kualitas yang sama dan aman untuk digunakan. Nah, dari kebutuhan ini muncul sistem dokumentasi mutu dan standar infeksi militer seperti AKI-AP dan MIL-Q pada tahun 9858 yang mana menjadi cikal bakal dalam ISO 9001 di masa depan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah lahirnya ISO dan penerapan dalam standarisasi di dunia. Setelah Perang Dunia berakhir, perdagangan internasional mulai berkembang pesat. Negara-negara di dunia ini menyadari bahwa perbedaan standar mutu antar negara dengan negara lain itu menjadi sebuah hambatan besar dalam perdagangan global. Sebagai solusi, pada tahun 1947 dibentuklah sebuah organisasi internasional yang bertugas menyusun sebuah standar global atau ISO, yang mana itu kedudukannya diwenangkan dengan nama ISO yang diambil dari bahasa Yunani atau yang biasa disebut dengan ISOS, yang berarti sama, melambangkan prinsip kesetaraan dalam standar di seluruh dunia. Nah, ISO ini memiliki keanggotaan yang lebih dari 160 negara termasuk Indonesia melalui Badan Statistik Nasional atau BSN, yang tugas ISO ini adalah menyusun, mengkoordinasi, dan mempublikasikan standar internasional di bidangnya, mulai dari teknologi, lingkungan, keamanan, informasi, hingga dalam manajemen mutunya. Nah, disinilah muncul seri standar yang menggabungkan dengan mutu, yaitu ISO 9000 series yang mencakup pada yang pertama ISO 9000 yang mana itu menekankan pada prinsip dan terminologi sistem manajemen mutu. Yang kedua itu sistem ISO 9001 yang mana menekankan pada persyaratan dari sistem manajemen mutunya. Yang ketiga, ISO 9004 yang mana itu memadukan peningkatan kinerja organisasi. Nah, yang ketiga ada kelahiran ISO 9001 pada tahun 1987 yang menjadi awal standar mutu modern. Nah, versi pertama ISO 9001 ini diterbitkan pada tahun 1987. Nah, pada masa itu standar ini dirancang terutama untuk industri manufaktur dengan fokus dan dokumentasi dan kebutuhan terhadap sebuah prosedur kerja. Organisasi ini diwajibkan memiliki manual mutu, produksi tertulis, dan catatan pengendalian dokumentasi yang dilakukan secara rinci. Nah, selanjutnya ada fisiologi utamanya adalah bahwa mutu harus dibangun melalui sistem yang terdokumentasi dan terkontrol. Namun, banyak organisasi mengeluh bahwa sistem mutu ini terlalu birokratis dan kaku karena terlalu menekankan pada dokumentasi daripada kinerja nyata. Meskipun demikian, ISO 9001 yang terjadi pada tahun 1987 menjadi
tonggakan penting yang memperkenalkan konsep sistem manajemen mutu yang terstruktur di dunia. Nah, yang keempat adalah revisi ISO 9001 pada tahun 1994 yang mana fokus pada pencegahan. Nah, 4 tahun kemudian pada tahun 1994, ISO ini melakukan sebuah revisi pertama terhadap sebuah standar ini. Nah, revisi ini gunanya untuk memperkuat pendekatan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian. Artinya, organisasi ini tidak hanya harus memperbaiki dari sebuah kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga membawa sebuah proses yang dijalankan dengan benar untuk menghasilkan mutu yang konsisten. Namun, ISO 9001 pada tahun 1994 masih tergantung dalam 3 tipe sertifikasi, yang mana ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003, yang mana ketergantungan pada lingkup kegiatan organisasi, produksi secara instan atau insektifikasi. Hal ini yang kemudian dianggap rumit dan menyulitkan penggunanya sehingga terjadi pada sebuah revisian berikutnya. Semuanya itu disatukan sehingga tidak ada pemberantakan dalam ISO 9001. Nah, yang kelima, ISO 9001 pada tahun 2000-an. Nah, ini terjadi pada era pendekatan proses, yang mana pada tahun 2000-an menjadi tonggak revolusioner bagi ISO 9001. Nah, pada versi ini, standar itu berubah total dari standar sistem dokumentasi menjadi sistem manajemen yang berbasis pada sebuah proses. Fokus utama versi ini adalah membawa organisasi harus mengidentifikasikan semua proses utamanya, mengendalikan keterkaitan antara proses utamanya, mengendalikan dan melakukan penguatan terhadap sebuah kinerja yang dilakukan. Dalam hal ini, konsep kepuasan pelanggan mulai dimasukkan secara eksplisit sebagai tolak ukur keberhasilan sistem manajemen mutu dalam ISO 9001 yang terjadi pada tahun 2000-an. Juga menentukan pentingnya perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan dari seluruh personel organisasi. Nah, yang keenam adalah revisi ISO 9001 pada tahun 2008 yang mana itu berkaitan dengan penyesuaian dan penyempurnaan. Versi ISO 9001 ini pada tahun 2008 tidak membawa perubahan yang sangat besar, melainkan lebih bersifat penyempurnaan secara terminologi dan klarifikasi yang bermakna. Tujuannya itu agar standar ini lebih mudah diterapkan dan diintegrasikan dengan standar manajemen mutu lainnya seperti ISO 14001 yang mana itu menerapkan pada lingkungan. Salah satu poin pentingnya itu adalah penegasan bahwa setiap organisasi itu harus menentukan batas dan ruang lingkup sistem manajemen mutunya secara jelas, seperti memastikan sebuah proses eksternal yang mempengaruhi mutu yang dapat dikendalikan. Nah, yang ketujuh adalah revisi ISO 9001 tahun 2015, yang mana ini pada pendekatan resiko dan konteks organisasi. Versi terbaru yakni ISO 9001 pada tahun 2015 diterbitkan pada bulan September 2025. Kemudian, revisi ini merupakan sebuah perubahan yang sangat besar dalam filosofi ISO karena memperkenalkan 2 hal baru yang sangat fundamental. Di antaranya yang pertama, pendekatan berbasis resiko, yang artinya setiap proses dalam organisasi itu harus mempertimbangkan potensi, resiko, dan peluang yang mempengaruhi mutu dari produk dan kepuasan dari pelanggannya. Nah, pendekatan ini membuat sistem manajemen menjadi lebih proaktif dan tangguh terhadap sebuah perubahan yang terjadi.
Selanjutnya, yang kedua, konteks organisasi. Organisasi itu sangat diharuskan untuk memahami lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi tujuannya. Misalnya nih, pada kondisi ekonomi, regulasi pemerintah ataupun sebuah harapan pemangku kepentingan harus menjadi dasar dalam merancang sistem mutu. Nah, selain itu, versi yang pada ISO 9001 pada tahun 2015 ini memperkenalkan struktur yang disebut HLS. HLS ini merupakan sebuah kerangka standar yang seragam di semua ISO manajemen sistem agar lebih mudah dan lebih terintegrasikan. Selanjutnya ada falsafah dasar ISO 9001 dari kepatuhan ke budaya mutu. Nah, salah satu yang membedakan organisasi yang sekedar milik sertifikasi ISO dengan organisasi yang benar-benar hidup dengan prinsip ISO adalah budaya mutu. Nah, ISO 9001 itu bukan hanya sekedar dokumentasi, bukan pula formalitas untuk pamer akan sertifikat yang di dinding kantor. Yang lebih dari ISO mengajarkan kita untuk membangun sebuah budaya organisasi yang disiplin, transparan, dan berorientasi pada perbaikan secara terus-menerus. Nah, budaya mutu ini harus berakar pada 3 nilai utama. Yang pertama itu konsistensi. Nah, di mana konsistensi ini adalah segala sesuatu yang dilakukan sesuai standar yang telah disepakati. Yang kedua itu ada keterbukaan, di mana keterbukaan itu dilakukan oleh setiap proses, biasanya itu pada proses audit, secara diperiksa dan secara diperbaiki. Selanjutnya, ada keterlibatan, di mana keterlibatan ini melibatkan semua karyawan dari level bawah hingga level atas kontribusinya terhadap standar mutu yang telah dilakukan. Nah, ISO 9001 dalam konteks global di Indonesia. Nah, secara global hingga kini ada lebih dari 1 juta organisasi di lebih dari 170 negara yang telah tersertifikasi ISO 9001. Standar ini telah menjadi universal dari dunia bisnis dan perdagangan internasional. Di Indonesia, penerapan ISO 9001 ini mulai berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an. Banyak lembaga pemerintahan, universitas, rumah sakit, hingga koperasi menerapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Misalnya, Kementerian Pertanian menggunakan ISO 9001 untuk memastikan layanan penyuluhan dan sertifikasi benih pertanian dilakukan secara terstandar. Sementara di sektor swasta, perusahaan seperti PT Pertamina, PT Telkom, PT Pupuk Indonesia sudah menerapkan ISO 9001 untuk memperkuat sistem manajemen mereka. Nah, selanjutnya itu ada hubungan ISO 9001 dengan standar lain. ISO 9001 itu menjadi dasar bagi banyak standar turunan lainnya, misalnya itu pada ISO 22000 yang mana itu menekankan pada sistem manajemen keamanan pangannya. Sementara ISO 13485 itu menekankan pada alat kesehatan, dan LATP itu pada 16949 menekankan pada otomotif, dan ISO 21001 menekankan pada manajemen organisasi pendidikan. Semua standar ini mengadaptasikan prinsip untuk dan juga mengadaptasikan sebuah struktur ISO 9001 karena dianggap paling kokoh dalam hal sistem manajemen. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup sistem ISO 9001.
Nah, setelah kita memahami bahwa sejarah dan konsep dasar ISO 9001 pada bagian sebelumnya, maka langkah selanjutnya kita harus juga memahami tujuan dan ruang lingkup dari penerapan sistem ini. Nah, pemahaman terhadap dua aspek ini sangat penting karena menentukan bagaimana organisasi ini merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem manajemen mutunya. Nah, banyak organisasi yang menerapkan ISO 9001 karena tuntutan eksternal, misalnya karena diminta oleh pelanggan, oleh pihak pemerintah, atau dapat menekankan tender. Padahal jika kita memahami secara mendalam, ISO 9001 memiliki tujuan yang sangat strategis yang jauh lebih besar, yaitu untuk membentuk organisasi yang berorientasi pada mutu, kepuasan pelanggan, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, ruang lingkup ISO 9001 ini pun bersifat universal dan adaptif. Artinya, dapat diterapkan di semua jenis organisasi, baik besar maupun organisasi kecil, yang mana itu bergerak di sektor publik maupun swasta, bahkan dalam konteks koperasi. Dan lembaga pendidikan pun dapat mengadopsi sebuah prinsip-prinsipnya dalam skala yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, mari kita bahas tujuan utama ISO 9001 dalam membangun sistem yang menjamin mutu dan kepuasan. Nah, tujuan paling fundamental dalam ISO 9001 adalah memastikan bahwa organisasi ini mampu secara konsisten menghasilkan sebuah produk atau jasa yang memahami persyaratan pelanggan serta ketentuan peraturan yang berlaku. Kata kuncinya di sini adalah konsisten. Tidak hanya cukup bagi organisasi itu untuk menghasilkan produk yang baik satu kali, tetapi harus mampu menjaga dan menjaganya setiap saat di setiap proses oleh setiap orangnya. Nah, tujuan ini mengandung beberapa penerapan yang memiliki makna penting. Yang pertama itu ada kualitas yang konsisten dan terukur. Nah, ISO 9001 ini mendorong sebuah organisasi untuk memiliki sebuah sistem yang stabil. Nah, di mana setiap aktivitas itu dilakukan berdasarkan prosedur dan standar yang telah disepakati. Dengan demikian, mutu itu tidak hanya berguna pada individu tertentu, tetapi pada sistem yang dapat dikendalikan. Misalnya itu dalam industri pengolahan pangan, kualitas produk itu tidak boleh berdasarkan karena bergantian atau operator mesinnya. Memastikan hasilnya harus tetap seragam karena sistemnya itu harus terstandar. Selanjutnya itu ada kepuasan pelanggan sebagai fokus utama. ISO 9001 ini mendapatkan sebuah pelanggan sebagai pusat perhatian. Setiap kepuasan dari aktivitas organisasi itu harus dipertimbangkan secara kebutuhan, harapan, dan tingkat kepuasan pelanggannya. Hal ini tercermin dalam siklus PDCA yang menjadi dasar dari sistem ISO. Organisasi ini harus mencerminkan kegiatan berstandar kebutuhan pelanggan, melaksanakan dengan kontrol yang baik, memastikan hasilnya, dan melakukan tindakan korektif untuk sebuah peningkatan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada kepatuhan terhadap regulasi dan standar hukum. Nah, selain pelanggan, organisasi juga harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sebuah peraturan dan ketentuan dari pemerintah. Misalnya, industri farmasi harus mematuhi kebutuhan BPOM, lembaga pendidikan harus memenuhi standar akreditasi, dan lembaga keuangan harus tunduk pada peraturan OJK
yang mana ini ISO 9001 itu memastikan bahwa setiap kepatuhan hukum menjadi bagian dari sistem manajemen mutu. Selanjutnya itu ada peningkatan berkelanjutan. Nah, tujuan lain yang sangat penting adalah mendorong budaya dan perbaikan berkelanjutan. Tidak ada sistem yang sempurna. ISO 9001 ini menuntut sebuah organisasi harus terus belajar dari kesalahan, melakukan analisis data, serta melakukan perbaikan dari setiap proses waktu ke waktu, sehingga dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada efisiensi operasional dan produktivitas. Dengan sistem terdokumentasi dan proses tertentu, organisasi ini dapat mendorong pemborosan, kesalahan, dan duplikasi pekerja. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi biaya dan peningkatan dari sebuah produktivitas. Misalnya, pada unit penerapan ISO 9001 membantu menekan jumlah produk cacat karena setiap tahap produksinya itu dikendalikan secara ketat. Selanjutnya itu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Sertifikasi ISO 9001 ini menjadi simbol bahwa organisasi ini telah menerapkan sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional. Hal ini meningkatkan sebuah kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, ataupun sebuah investor karena mereka yakin bahwa organisasi ini memiliki tata kelola yang baik dan tata kelola yang dapat dipercaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan strategi ISO 9001 sebagai alat pengembangan organisasi. Selain tujuh dasar dari ISO 9001, kita juga harus memiliki fungsi strategis dalam konteks pembangunan sebuah organisasi. Standar ini sangat mendorong untuk bergerak dan sekedar memenuhi tuntutan administrasi menuju organisasi pembelajaran yang berorientasi pada pekerja. Nah, beberapa tujuan strategis ini diantaranya yang pertama itu mendorong transformasi budaya organisasi. Nah, pada ISO 9001 mengubah cara berpikir karyawan dan pemimpin dari orientasi hasil menjadi orientasi sebuah proses. Setiap orang memiliki penyadari bahwa mutu tidak datang dari kebetulan, dari sistem kerja yang dirancang dan dijalankan dengan disiplin. Dengan kata lain, ISO ini membangun budaya kerja berbasis data dan bukti serta tanggung jawab yang dilaksanakan dalam kegiatan bekerja. Selanjutnya, meningkatkan daya saing dari organisasi. Di era global, pelanggan tidak hanya membandingkan harga atau produk, tetapi mutu, layanan, dan profesionalisme dari sebuah organisasi. ISO 9001 menjadi senjata yang sangat strategis untuk membuktikan bahwa organisasi memiliki sistem yang sejajar dengan praktik-praktik internasional. Nah, selanjutnya ISO 9001 ini menjadi fondasi integrasi dalam sistem manajemen lain. ISO 9001 berfungsi sebagai dasar bagi penerapan sistem baik aspek manajemen secara terpadu untuk meningkatkan sebuah kepemimpinan dan tanggung jawab dari akuntabilitas. ISO 9001 pada tahun 2015 secara eksplisit menetapkan tanggung jawab mutu di tangan manajemen puncak. Ini berarti bahwa pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga menjadi teladan penggerak budaya mutu dalam jangka panjang.
Hal ini meningkatkan akuntabilitas sebuah organisasi terhadap pemangkuan kepentingan. Selanjutnya itu mendukung keberlanjutan dari organisasi. Nah, sistem yang terancang, terukur, dan berbasis resiko membantu setiap organisasi tetap stabil di tengah perubahan lingkungan bisnis dan sosial. Dengan ISO 9001 berkelanjutan tidak hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang konsistensinya terhadap sebuah pelayanan dan kepercayaan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada ruang lingkup ISO 9001. Nah, beberapa luas standar ini berlaku. Setelah kita memahami tujuannya, kita termasuk pertanyaan yang sangat penting nih. Siapa sih yang dapat menerapkan ISO 9001 dan sejauh mana standar ini dapat digunakan? Nah, dalam Krusul pertama ISO 9001-2015 disebutkan bahwa standar ini berlaku untuk setiap organisasi, yang mana organisasi itu mementingkan yang pertama menunjukkan kemampuan secara konsisten penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi sebuah persyaratan pelanggan dan regulasi, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang sangat efektif, termasuk pada proses untuk perbaikan berkelanjutan dan jaminan yang mana harus sesuai dengan kesesuaiannya itu harus sesuai dengan persyaratan pelanggan serta hukum yang berlaku. Selanjutnya, penerapan ISO 9001 di berbagai sektor. Mari kita lihat bagaimana ISO 9001 ini diterapkan di berbagai sektor di bidangnya, serta bagaimana contoh dan ruang lingkupnya. Nah, yang pertama itu ada sektor industri dan manufaktur. Nah, sektor ini adalah sektor yang paling awal yang menerapkan ISO 9001, yang mana itu penerapannya meliputi pengendalian mutu bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga layanan setelah melakukan penjualan. Manfaat nyatanya itu produk itu menjadi lebih seragam, efisiensi itu terus melakukan peningkatan, dan keluhan pelanggan itu menurun. Contohnya, sebuah pabrik pupuk di Aceh menerapkan ISO 9001 dengan menerapkan prosedur yang ketat dan pengadaan bahan baku serta pelatihan secara khusus, yang mana hingga pelatihan itu secara operator. Hasilnya, tingkat catat dari produk menurun hingga 20% dan pengiriman tepat waktu sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Selanjutnya itu di sektor perkebunan. Di sektor pertanian, ISO 9001 ini dapat digunakan untuk memastikan sebuah proses budidaya, panen, pengelolaan hasil panen, yang mana itu dilakukan secara konsisten yang sesuai dengan standar mutu. Hal ini penting terutama bagi produk ekspor seperti kelapa sawit, kopi, teh, dan cengkeh. Contohnya, sebuah kelompok tani sawit di Riau mengadopsi sistem manajemen mutu ISO 9001 untuk mengatur proses panen, pengendalian lahan. Mereka menyusun sebuah prosedur pemupukan, penanganan limbah, dan pencatatan hasil panen, yang mana nantinya akan meningkat dan produksi mereka diterima di pasar Eropa karena memiliki standar mutu internasional. Nah, selanjutnya itu ada sektor pendidikan, di mana lembaga pendidikan juga banyak menggunakan ISO 9001 untuk meningkatkan mutu layanan akademik dan akademisi. Penerapan ISO 9001 membantu universitas memastikan bahwa proses akademik mulai dari penerimaan mahasiswa, proses belajar, hingga evaluasi berjalan sesuai standar mutu pendidikan. Contohnya nih, Universitas Gadjah Mada menerapkan ISO 9001 di fakultas-fakultas tertentu untuk menjamin sebuah
keteraturan dalam pengelolaan kurikulum, arsipan nilai, hingga layanan. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap reputasi akademik. Nah, selanjutnya ada sektor pelayanan publik. Nah, ISO 9001 ini juga sangat relevan untuk kelembagaan pemerintahan. Banyak instansi pemerintah menggunakan ISO 9001 ini sebagai dasar reformasi birokrasi untuk menciptakan sebuah pelayanan publik yang efisien, transparansi, dan akuntabel. Contohnya itu pada Dinas Pelayanan Modal di beberapa provinsi telah menerapkan ISO 9001 untuk mempercepat pelayanan perizinan usaha dengan prosedur yang jelas dan terukur. Waktu pengurusan izin ini dapat dipangkas hingga 50% dari tingkat kepuasan sehingga tingkat kepuasan masyarakat itu meningkat. Selanjutnya itu pada sektor kesehatan. Nah, dengan adanya rumah sakit dan laboratorium yang menggunakan ISO 9001 ini untuk menjamin mutu dan pelayanan medis, dengan sistem ini setiap proses mulai dari penerimaan pasien, diagnosa, hingga pengolahan obat terdokumentasi dan dapat diaudit. Selanjutnya itu ada sektor jasa dan UMKM. UMKM pun perlu menerapkan ISO 9001 dalam skala sederhana untuk meningkatkan daya saing. Misalnya nih, usaha pengelolaan makanan. Untuk menggunakan standar ini memastikan sebuah kebersihan, keamanan, dan konsisten dari produknya. Selanjutnya ada penerapan ruang lingkup praktik, di mana penerapan ruang lingkup praktik dalam implementasinya setiap organisasi yang menerapkan ISO 9001 harus menerapkan QMS yang berisi dan berbatasan secara cakupan proses yang diatur oleh sistem manajemen mutu. Penerapan ruang lingkup ini mempertimbangkan yang pertama, jenis produk dan layanan yang diberikan, lokasi operasional, proses internal dan eksternal yang sangat relevan, dan yang terakhir, pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, contohnya nih, sebuah perusahaan logistik dapat menentukan sebuah ruang lingkup sebagai penyedia layanan transportasi darat dan pergudangan untuk distribusi barang industri di wilayah Sumatera dan Jawa. Nah, dengan demikian proses ini tidak relevan seperti layanan udara, ekspor udara tidak termasuk ke dalam sebuah sistem. Selanjutnya itu ada batasan pengecualian ruang lingkup. ISO 9001 juga memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk mengecualikan proses tertentu dan sistem, asalkan proses ini memenuhi sebuah kemampuan organisasi dalam menyediakan produk atau jasa yang sesuai. Nih, misalnya nih kan, perusahaan jasa konsultasi tidak dapat memiliki proses fisik, sehingga tidak ada pengendalian produksi yang dikecualikan. Namun, pengendalian itu harus dilakukan secara jelas dalam dokumen sistemnya, serta alasan yang tidak boleh mengurangi integritas sistem manajemen mutunya. Selanjutnya, hubungan antara tujuan dan ruang lingkup. Hubungan dan ruang lingkup ini dalam ISO 9001 saling berkaitan erat. Tujuan tanpa ruang lingkup yang jelas membuat sistem berjalan kabur. Sementara ruang lingkup strategis harus menjadi sistem administratif semata. Keduanya itu harus saling melengkapi, yang mana tujuan itu memberikan arah apa yang ingin dicapai oleh organisasi, sedangkan ruang lingkup itu memberikan batas sejauh mana sistem tersebut itu diterapkan. Dengan demikian, kedua aspek ini secara komprehensif organisasi dapat mengembang hingga manajemen mutunya itu relevan dan berorientasi pada hasil yang nyata. Selanjutnya akan membahas tentang manfaat penerapan ISO 9001 berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya.
Nah, ketika tujuan dan ruang lingkup itu dirancang dengan baik, maka manfaat itu muncul. Dalam ISO 9001 terlihat jelas. Di antaranya itu peningkatan kepercayaan pelanggan dan reputasi merek. Selanjutnya ada konsistensi, mutu, dan efisiensi dari prosesnya. Yang ketiga, pengurangan resiko dan kesalahan dalam operasional. Yang keempat, peningkatan sebuah kolaborasi dan lintas departemen. Yang terakhir, meningkatnya motivasi dan tanggung jawab karyawan. Manfaat itu tidak datang secara instan, tetapi seiring kedewasaan sistem manajemen dan kedisiplinan yang terus dilakukan, sehingga perubahan itu terus terjalin hingga sekarang. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar ISO 9001, yang mana prinsip-prinsip itu bukan hanya sekedar dari teori, terutama di dalam dokumen ISO, tetapi merupakan fisiologis dan pedoman utama dalam bagaimana sebuah organisasi itu harus dijalankan agar selalu menghasilkan layanan yang bermutu tinggi dan konsisten. Dalam versi ISO 9001 yang terjadi pada tahun 2015, terdapat 7 prinsip utama manajemen mutu yang menjadi pondasi dalam seluruh sistem. Prinsip ini berperan penting seperti jiwa dari ISO itu sendiri. Tanpa penerapannya, maka sistem manajemen mutu tidak hanya menjadi formalitas, tetapi sekedar kumpulan dokumentasi dan prosedur tanpa makna. Nah, yang pertama itu ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Nah, prinsip pertama yang paling fundamental dalam ISO 9001 adalah fokus pada pelanggan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena intinya dari sebuah kegiatan organisasi ini adalah memuaskan pelanggan. Tidak peduli seberapa efisiensi sistem ini, tapi seberapa banyak sumber daya yang kita miliki, atau seberapa canggih teknologi yang kita gunakan. Jika pelanggaran ataupun tidak terjadi kepuasan, maka sistem tersebut dianggap gagal dan tidak memenuhi sebuah tujuan. Dalam konteks ISO 9001, pelanggan tidak selalu berarti individu yang membeli produk, melainkan bisa berupa penerima layanan, masyarakat, pengguna layanan publik, dan pihak-pihak internal. Nah, organisasi yang berorientasi pada pelanggan harus mampu memahami kebutuhan pelanggan yang baik yang dinyatakan secara langsung maupun tersyarat, serta memastikan semua produk dan jasa dihasilkan memenuhi persyaratan pelanggan dan melakukan upaya yang terjadi secara terus-menerus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu ada kepemimpinan atau yang biasa disebut dengan leadership. Prinsip kedua ini adalah kepemimpinan. Dalam setiap organisasi, peran pemimpin itu sangat menentukan sebuah arah dan keberhasilan, yang mana menerapkan sistem mutu ISO 9001 sehingga menentukan bahwa keberhasilan penerapan QMS sangat bergantung pada sejauh mana pemimpin itu mampu menerapkan visi dan misinya dalam sebuah organisasi, serta penyelarasan strategi dan tujuan mutu, serta memberikan teladan kepada seluruh anggota organisasi. Nah, kepemimpinan dalam ISO 9001 tidak hanya menjadi jabatan tinggi dan formasi formal, melainkan kemampuan seorang menginspirasi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu ada keterlibatan orang. Nah, prinsip ketiga ini kan adalah keterlibatan orang atau management of people, yang mana tidak mungkin sebuah manajemen mutu berjalan baik tanpa dukungan orang lain, terutama dalam manajemen sumber daya manusia sebagai aset utama, bukan sekedar pelanggar tugas. Setiap individu dalam organisasi
pemimpin tertinggi hingga staf operasional memiliki sebuah peran penting dalam menentukan kualitas hasil kerja. Oleh karena itu, organisasi ini perlu memastikan bahwa seluruh karyawannya harus kompeten dan bertanggung jawab. Terus, mengetahui tanggung jawab dan kewenangan dilibatkan dalam perbaikan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada pendekatan, di mana prinsip keempat adalah pendekatan proses. Ini adalah salah satu konsep penting dari ISO 9001 yang mana menjadi pembeda utama dibandingkan dengan prinsip manajemen konvensional. Pendekatan ini berarti bahwa organisasi harus memandang seluruh aktivitas sebagai rangkaian proses yang berhubungan untuk membentuk sistem yang sangat utuh. Setiap prosesnya ini memiliki input dari aktivitas, output, dan pelanggan baik internal maupun eksternal. Sebagai ilustrasi, dalam sebuah pabrik pengolahan sawit, proses pembelian bahan baku merupakan input dari proses produksi. Proses produksi menjadi input bagi proses pengemasan, dan proses pengemasan kemudian menjadi input bagi proses distribusi dan penjualan. Jika salah satu proses ini mengalami kegagalan, maka seluruh rantaian mutu akan terganggu, karena dalam ISO 9001 meminta agar setiap proses itu diidentifikasikan secara jelas dan terstruktur, serta terjalin hubungan dalam proses lain secara harmonis. Selanjutnya, perbaikan berkelanjutan. Prinsip kelima ini adalah perbaikan keberlanjutan. Di dalam dunia dan yang terus berubah, organisasi tidak hanya berbahaya hanya dengan sistem yang baik hari ini. Mutu harus selalu ditingkatkan sesuai dengan ketentuan zaman, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Nah, organisasi harus menjadi perbaikan sebagai budaya kerja sehari-hari, bukan sekedar proyek sementara. Perbaikan bisa berupa hal besar seperti perubahan sistem produksi atau hal kecil seperti penyederhanaan formulir kerja. Nah, siklusnya itu berupa PDCA, analisis akar masalahnya, audit internal dan tinjauan manajemen, serta penggunaan indikator kinerja untuk evaluasi hasilnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis bukti. Pengambilan keputusan berbasis bukti dalam sistem manajemen mutu berarti kepuasan tidak boleh didasarkan pada asumsi, intuisi, atau opini pribadi semata. Karena menilai kinerja harus berdasarkan hasil pengukuran dan analisis, yang mana proses ini membantu organisasi untuk mengurangi kesalahan pengambilan keputusan. Pengambilan objektivitas untuk mendukung sebuah organisasi ini perlu memilih sistem pencatatan dan pelaporan yang baik sesuai dengan evaluasi dan secara berkala. Selanjutnya itu manajemen hubungan, di mana dalam manajemen hubungan dalam dunia bisnis dan organisasi modern tidak ada entitas berdiri sendiri. Keberhasilan sebuah organisasi itu sangat dipengaruhi oleh hubungan dan dari berbagai pihak kepentingan. Seperti itu adalah contohnya pemasok, distributor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Nah, yang mana itu saling memiliki hubungan yang sangat kompleks. Dalam ISO 9001 mengajarkan bahwa hubungan yang baik dengan pihak eksternal maupun menciptakan nilai tambah bersama, misalnya itu membangun kerjasama dalam jangka panjang dan memasok untuk meningkatkan stabilitas bahan baku, mengurangi resiko keterlambatan, dan memperkuat kepercayaan.
Nah, selanjutnya ada implementasi ISO 9001 di organisasi. Yang pertama itu ada komitmen dan kepemimpinan manajemen puncak. Tahap pertama yang paling fundamental dalam implementasi ISO 9001 adalah komitmen manajemen puncak. Tahap komitmen ini dari pemimpin tertinggi. Penerapan ISO hanya akan berhenti di level dokumen jika sampai menjadi budaya organisasi. Nah, yang pertama itu dukungan nyata. Yang kedua itu penyediaan sumber daya. Yang ketiga itu pemimpinan teladan. Selanjutnya masuk ke analisis kesenjangan. Nah, analisis kesenjangan ini merupakan tahap yang mana bertujuan untuk mengidentifikasikan sejauh mana sistem yang sudah berjalan di organisasi sudah sesuai atau belum sesuai dengan persyaratan, yang mana itu dapat membandingkan kondisi aktual organisasi di setiap klausul dalam ISO 9001. Nah, selanjutnya itu pembentukan tim implementasi dan struktur mutu. Nah, tim itu terdiri dari perwakilan dari berbagai organisasi seperti bagian produksi, pemasaran, SDM, keuangan, administrasi, yang mana nantinya tujuannya itu agar semua bagian terlibat dan merasa memiliki sistem manajemen mutu yang dibangun. Selanjutnya itu menyusun dokumen sistem manajemen mutu. Salah satu hal yang paling krusial dalam implementasi ISO 9001 adalah menyusun dokumen sistem manajemen mutu atau SMM. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dan bukti tertulis bahwa organisasi ini memiliki sistem kerja yang konsisten, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Struktur itu dalam dokumen ISO 9001. Selanjutnya ada pelatihan dan sosialisasi internal. Pelatihan dan sosialisasi internal itu melibatkan sebuah sistem mutu kepada seluruh karyawan. Terhadap ini sangat penting perubahan implementasi ISO 9001. Tidak akan berhasil tanpa pemahaman dan dukungan orang-orang terhebat. Pelatihan ini biasanya mencakup sebuah pemahaman umum tentang ISO 9001 dan manfaatnya, serta pelatihan pembuatan dokumentasi mutu, pelatihan auditor internal, dan pelatihan perbaikan berkelanjutan dan menganalisis akar dari sebuah permasalahannya. Selanjutnya, implementasi sistem lapangan. Setelah pelatihan dan sosialisasi itu selesai, berikutnya itu ada melakukan manajemen mutu dalam kegiatan sehari-hari. Inilah merupakan tahap penting karena sistem ini akan diuji secara nyata. Nah, pada tahap ini penting untuk memastikan semua catatan mutu terdokumentasi dengan baik, seperti laporan, formulir, evaluasi pemasok, dan hasil pengujian produk. Nah, biasanya dalam 3 atau 6 bulan penerapan, organisasi akan menemukan banyak kendala seperti registrasi karyawan, tumpang tindih, prosedur, atau kesalahan pencatatan. Namun, hal tersebut ini sangat wajar. Justru dari situ organisasi mampu memperbaiki sebuah sistem secara nyata, serta implementasi lapangan sebaiknya diawasi oleh tim mutu agar setiap masalah segera diidentifikasikan dan diambil tindakan yang sangat korektif. Selanjutnya itu tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen itu dilakukan rapat, ini dipimpin oleh manajemen puncak dan biasanya dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Tujuannya itu mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu, menilai pencapaian secara sasaran mutu, dan mengidentifikasikan sebuah kebutuhan perbaikan atau perubahan, yang mana nantinya hasil tinjauan itu dapat berupa keputusan strategis berupa penerapan sumber daya, revisi secara mutu, pemburuan kebijakan mutu, dan peningkatan pelatihan karyawannya.
Selanjutnya itu peningkatan dan pemeliharaan sistem. Setelah mendapatkan sertifikasi organisasi, harus terus memelihara dan meningkatkan sistem mutu. Hal ini sangat penting karena setiap tahun lembaga sertifikasi akan melakukan audit pengawasan dan setiap 3 tahun sekali dilakukan audit resertifikat. Pemeliharaan sistem itu mencakup sebuah pengupload data, proses sesuai perubahan kondisi, menindaklanjuti hasil audit dan audit dengan tidak korektif, dan meningkatkan pelatihan, pemantauan tren kinerja mutu, dan menyesuaikan sistem kebutuhan pelanggan dan regulasi terbaru. Nah, selanjutnya ini ada manfaat. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, meningkatkan kepuasan pelanggan merupakan standar yang sangat menempatkan pelanggan sebagai fokus utama seluruh proses dalam organisasi. Semua kegiatan itu dirancang dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan penerapan sistem ini, setiap proses memiliki mekanisme untuk mendeteksi kesalahan lebih awal, mengukur sebuah kinerja, serta melakukan tindakan korektif sebelum produksi sampai ke tangan pelanggan. Hal ini membuat organisasi lebih terresponsif terhadap sebuah keluhan pelanggan, mampu memperbaiki sebuah kesalahan dengan cepat, dan pada akhirnya meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi operasional. ISO 9001 ini mengharuskan setiap proses kerja memiliki prosedur yang jelas dan terstandar. Dengan demikian, organisasi dapat menghasilkan sebuah kegiatan yang tidak terjadi ketumpang tindian kerjanya itu secara terulang, dan serta pemborosan sumber daya. Dokumentasi sistem mutu ini, baik dari hasil pemaparan materi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa penerapan ISO 9001 memberikan peran yang sangat penting dalam membangun sistem manajemen mutu yang lebih efektif dan berkelanjutan di dalam sebuah organisasi. Standar ini tidak hanya berfokus pada pembuatan dokumen, prosedur formal, melainkan sebuah perubahan secara berpikir, budaya kerja, serta pola pengambilan keputusan dalam setiap level organisasi. Selanjutnya, melakukan penerapan sistem pada prinsip-prinsip dasar ISO 9001 seperti fokus pada pelanggan, kepemimpinan, keterbatasan karyawan, pendekatan pada proses, dan perbaikan berkelanjutan. Organisasi ini mampu menciptakan sebuah sistem kerja yang secara terstruktur, efisien, dan berorientasi pada hasil. Manfaatnya dapat diperoleh manfaat yang sangat luas, mulai dari peningkatan sebuah kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, penguatan budaya mutu, serta peningkatan loyalitas dan peningkatan kredibilitas pelanggan. Dengan demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, implementasi ISO 9001 ini juga menerapkan dan juga tidak dapat dilepas dari tanggung jawabnya. Kekurangan komitmen pemimpin, registrasi karyawan, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya monitoring sistem ini merupakan sebuah hambatan yang sering dihadapi oleh dalam proses penerapan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ISO 9001 ini tidak hanya ditentukan oleh setiap kesiapan teknis, tetapi juga harus kesiapan secara mental, budaya, dan kepemimpinan dari organisasi dalam pengelolaan perubahan. Nah, dengan komitmen yang sangat kuat dalam manajemen puncak, terlibat aktif seluruh karyawan, serta penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan, tantangan tersebut ini
dapat diubah menjadi sebuah peluang belajar yang terus akan mengalami sebuah perkembangan. Dalam ISO 9001 pada akhirnya bukan hanya menjadi alat perubahan sertifikasi, melainkan sebuah filosofi dalam manajemen dan menimbulkan budaya mutu yang profesional di setiap link organisasi. Oleh karena itu, implementasi ISO 9001 seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi setiap organisasi, bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai pondasi menuju kinerja yang sangat unggul, kepercayaan pelanggan yang kuat, serta daya saing yang berkelanjutan di tengah dinamika global yang secara terus-menerus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dalam penerapan ISO 9001 saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.